Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat donatur? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pengembangan kompleks dakwah YDSF di Cangkringan, Yogyakarta menambah pembangunan glamping dan renovasi rumah limasan agar dapat digunakan sebagai ruang hafalan santri. Selain itu, pembinaan kandang dilatih dari dosen dan guru besar universitas maupun pengusaha peternakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kerjasama dan riset di kompleks dakwah Cangkringan. Perahu wakaf YDSF yang telah selesai pengerjaan dan dilarung, kini telah berlabuh dan siap berlayar di pantai Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Lamongan. Peresmian ditandai dengan penyerahan miniatur perahu wakaf dari pengurus YDSF kepada Dai YDSF di Lamongan, Ustadz Ahmad Supriyanto. Para donatur yang hadir menyempatkan diri untuk naik ke perahu wakaf yang dipandu oleh nelayan setempat. Semua ragam berita tersebut telah kami rangkum dalam edisi kali ini. Bersama saya, Ayu Siti, yang akan menemani sahabat donatur dalam YDSF News Aktual dan Amanah. Alhamdulillah, YDSF masuk dalam 4 besar Top Brand Award 2023 kategori Badan Zakat dan Amal. Jazakumullah khair atas kepercayaan, dukungan, dan sinergi dari sahabat donatur. Semoga YDSF dapat terus menjadi lembaga amil dan nazir terbaik yang amanah dan profesional dalam menebar kebaikan untuk umat. Kompleks dakwah Cangkringan di Dusun Singlar, Blagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta kembali memasuki tahap pengembangan. Progres wakaf yang sudah diinisiasi sejak tahun 2021 ini mulai memasuki tahap pembangunan kandang sapi permanen. Menurut Ustadz Jazir ASP selaku pembina YDSF, kompleks dakwah berbasis wakaf seluas 4.800 meter persegi ini sudah mencapai total pengembangan lebih dari 90%. Berikut liputan selengkapnya. Pengembangan kompleks dakwah YDSF di Cangkringan, Yogyakarta menambah pembangunan glamping dan renovasi rumah limasan agar dapat digunakan sebagai ruang hafalan santri. Setelah seluruh kompleks dakwah Cangkringan rampung dikerjakan, penerimaan santri hafid Al-Quran Pondok Pesantren YDSF akan dimulai. Sistem pengelolaan kompleks dakwah Cangkringan akan berbasis pada pembinaan ternak yang dikerjakan santri. Konsep ini sekaligus melatih santri agar menjadi entrepreneur berbasis peternakan. Saat ini, kompleks wakaf YDSF di Cangkringan telah memiliki kandang ternak kambing, ayam, ikan, dan selanjutnya akan dikembangkan berupa kandang sapi, rusa, dan kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Jazir, ASP, pengasuh pesantren YDSF Singlar, Blagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah, bangunan fisik pesantren ini sudah mencapai 90%. Tinggal pembangunan kandang sapi yang standar dan permanen. Kandang kambing sudah, asrama sudah, ruang belajar, kemudian ruang administrasi sudah. Jadi tinggal membangun kandang sapi yang standar dan permanen, karena program di sini adalah untuk menampung para hafid yang sudah hafal 30 juz Al-Quran. Nanti di sini ada program untuk tashih oleh seorang ustadz yang hafid dan bersanad, ya, untuk tashih dan tahsin. Dan selanjutnya selama 1 tahun para hafid ini akan kita latih menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha berbasis peternakan. Dari mulai beternak sapi,
peternak kambing, peternak ayam, petelur, peternak insya Allah nanti ada rusa dan burung onta. Ya, dan di sini akan diasuh samping oleh para ahli peternakan dari Universitas Gadjah Mada, tetapi juga dari para pengusaha peternakan yang sudah sukses, sehingga para hafid nanti setelah 1 tahun dari sini bisa membuka pesantren-pesantren tahfidz, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi melalui usaha peternakan. Jadi tidak hanya peternaknya, di sini nanti mereka dilatih menjadi juru sembelih yang halal, dilatih untuk bisa memasak, mengolah produk olahan dari daging, baik daging sapi, daging kambing, daging burung onta, dan lain sebagainya, sehingga juga bisa membuka usaha kuliner. Tapi juga kita latih untuk menyamak kulit. Jadi kalau mereka ingin terjun di kerajinan berbasis kulit, ya, nanti ada dari proses penyamaan kulit, ya, membuat rambak sampai dengan membuat produk-produk kerajinan berbasis kulit dari hasil peternakan. Insya Allah, ya, setidaknya 6 bulan ke depan mudah-mudahan sudah selesai, dan kita segera bisa mulai. Kurikulum, pembimbing, semuanya sudah kita siapkan. Dan kita akan menampung pada angkatan pertama ini adalah 40 santri, supaya lebih efisien di dalam pembelajaran. Ya, mudah-mudahan usaha kita untuk menciptakan para penghafal Quran yang entrepreneur, ya, sehingga mereka mampu seperti para pendakwah dahulu. Mereka adalah pembawa Al-Quran, tetapi juga sekaligus para pedagang yang handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya pengembangan hewan ternak saja, pendidikan tentang peternakan yang dikembangkan YDSF akan memiliki basis pengelolaan hasil ternak. Pengelolaan produk olahan daging dapat dimanfaatkan oleh santri seperti pengelolaan kulit dan kuliner. Untuk menunjang kesuksesan santri sebagai hafid dan juga entrepreneur, YDSF telah menyiapkan kurikulum dan pembimbing yang kompeten. Selain itu, pembinaan kandang dilatih dari dosen dan guru besar universitas maupun pengusaha peternakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kerjasama dan riset di Kompleks Dakwah Cangkringan. Ustadz Jazir berharap para santri pondok pesantren YDSF mampu seperti para pendakwah zaman dulu, pembawa Al-Quran sekaligus pedagang yang handal. Dari Cangkringan, Yogyakarta, Elan melaporkan. Merdeka dengan mulia. Islam mengajarkan kemerdekaan yang sepenuhnya, di mana manusia hanya tunduk kepada Sang Khalik. Selain itu, agama dapat menjadi ruh dalam memerdekakan suatu bangsa. Bagaimanakah selengkapnya? Simak dalam majalah Al-Falah edisi Agustus 2023. Isi kuesionernya, pilih majalah cetak atau digital. Majalah Al-Falah, majalah keluarga. Perahu YDSF yang telah selesai pengerjaannya dan dilarung, kini telah berlabuh dan siap berlayar di pantai Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Lamongan. Selasa lalu, tanggal 18 Juli 2023, jajaran pengurus YDSF, para donatur, Badan Wakaf Indonesia, turut menghadiri peresmian wakaf perahu ini. Tak jauh dari lokasi, juga digelar bakti sosial dengan memberikan pengobatan gratis kepada warga setempat, dibantu oleh para tenaga medis dari pihak Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI. Perahu wakaf YDSF yang telah selesai pengerjaan dan dilarung, kini telah berlabuh dan siap berlayar di pantai Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Lamongan. Selasa lalu, tanggal 18 Juli 2023, jajaran pengurus YDSF, donatur, Badan Wakaf Indonesia atau BWI, turut menghadiri peresmian wakaf perahu ini. Tak jauh dari lokasi peresmian juga digelar bakti sosial dengan memberikan pengobatan gratis kepada warga setempat, dibantu oleh para tenaga medis dari Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI.
Ketua Pengurus YDSF Haji Syakib Abdullah mengharapkan wakaf produktif ini bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat, seperti memperbaiki ekonomi masyarakat nelayan, sekaligus meningkatkan iman dan amal solih bersama-sama. Harus sikapi karena ini wakaf produktif, harapannya bisa bergulir dengan baik, bisa memperbaiki kualitas ekonomi masyarakat nelayan di sini, bisa meningkatkan kemakmuran bersama-sama, sekaligus kehadirannya bisa memberikan kesejahteraan untuk kita bersama-sama di sini. Yang kedua, kami berharap pemanfaatan perahu ini benar-benar bisa bekerja dengan profesional, amanah, karena nilai perahu ini bisa berarti apabila bisa berusia panjang, bisa bermanfaat untuk memperbaiki masyarakat, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, karena awal dari informasi yang kita dapatkan paling tidak untuk melepaskan masyarakat nelayan yang ada di sini dari sistem-sistem yang lama yang mungkin kurang tepat, dan kita harapkan dengan adanya DSF ini kita bisa berbagi bersama-sama bahwa ekonomi itu akan pindah kepada para nelayan. Peresmian ini juga dihadiri oleh Ketua BWI Jawa Timur JJ Abdul Razak. Beliau menyampaikan acara ini jangan dianggap seremonial semata, namun juga ibadah sosial. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada pagi menjelang siang ini langkah awal untuk bisa menanak turunkan kepada yang lainnya. Perahu satu insya Allah tahun depan kita diundang lagi ke sini menjadi minimal 100. Selamat kepada masyarakat Desa Labuan yang bisa terbebaskan kemartabatannya menjadi martabatul yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Sekali lagi sama-sama selamat. Mohon maaf, ihdinas shiratal mustaqim. Acara selanjutnya diisi oleh tausiah bersama Ustadz Muhammad Jazir ASP, Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokarian Yogyakarta, sekaligus anggota pembina YDSF. Beliau mencermati, sekarang ini banyak pengelola masjid hanya memiliki bangunan masjid saja. Banyak masjid tidak punya jamaah masjid, hanya memiliki jamaah sholat. Hal yang diperlukan untuk mengubah jamaah sholat menjadi jamaah masjid adalah mengubah imam sholat menjadi imam masjid, yaitu imam yang bisa memikirkan nasib jamaah masjidnya. Dalam tausiahnya, Ustadz Jazir juga menyinggung masalah asal mula wakaf. Infak yang paling puncak namanya wakaf, dengan memberikan harta yang paling disukai dan paling baik. Bila memilihkan pecahan uang, maka yang dipilih yang paling bagus kondisinya serta besar nominalnya. Banyak sekali masjid yang belum punya jamaah masjid. Masjid baru punya jamaah sholat, belum punya jamaah masjid. Kenapa? Sekarang ini belum banyak masjid punya jamaah masjid itu. Dia sholat, berdiri, berjajar, nggak ngerti ini namanya siapa, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, kondisi keluarganya seperti apa. Sudah bisa bayar zakat atau malah mustahik. Itu bid'ah. Karena tidak demikian dalam Islam. Dalam Islam itu yang dibangun di masjid jamaah masjid, bukan jamaah sholat. Bahtera pertama wakaf produktif ini mudah-mudahan segera menyusul kapal yang lebih besar. Dulu kami pernah pesantren Al-Madura itu membeli kapal, kita taruh di Grondong. Peresmian ditandai dengan penyerahan miniatur perahu wakaf dari pengurus YDSF kepada Dai YDSF di Lamongan, Ustadz Ahmad Supriyanto. Para donatur yang hadir menyempatkan diri untuk naik ke perahu wakaf yang dipandu oleh nelayan setempat.
Saya sangat senang sekali dengan kegiatan wakif kapal untuk nelayan, yang mana untuk kehidupan kedepannya nelayan di sini lebih bagus, lebih mulia daripada yang dulu, karena ini sudah diwakifkan dari YDSM. Semoga berkah dan barokah. Saya kesannya naik kapal tidak takut, saya kepengen lagi tapi kan gantian, masih ada yang lain. Senang sekali saya naik kapal. Hari ini saya sangat senang, bersyukur pada Allah diberi kesempatan untuk mengikuti atau menghadiri peluncuran sekaligus penyerahan perahu untuk nelayan ini. Wakaf ini saya pikir sesuatu yang luar biasa, apalagi ini wakaf produktif ya. Saya kebetulan banyak mengikuti tentang nasib nelayan yang sangat bergantung pada para juragan, sehingga untuk nyewa perahu, nyewa bahan bakar, bekal itu sepenuhnya hutang mereka dan dibayar dengan hasil tangkapan mereka. Masalah timbul ketika tangkapan mereka tidak banyak, apalagi kemudian harga ikan itu kan ditentukan oleh juragan, pemilik perahu, sehingga nelayan selalu bergantung. Nah, wakaf produktif ini menurut saya harus menginspirasi banyak lembaga-lembaga pengumpul dana untuk mengikuti menyalurkan perahu seperti ini. Sekalipun pasti prosesnya tidak mudah ya, karena harus menghadapi mungkin tantangan atau keberatan dari para juragan. Nah, tadi saya berkesempatan naik perahu ya, mencicipi pelayaran perdananya bersama para donatur, dan itu menurut saya pengalaman luar biasa. Bagi saya yang menarik adalah bahwa kapal ini ternyata berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Bahkan tadi sudah dicoba dengan kecepatan penuh katanya, gitu. Ya baik-baik saja gitu. Dan saya melihat wajah para nelayan yang menjadi awak dari kapal ini, kelihatan mereka sangat senang gitu, bergembira. Dan saya berharap itu ekspresi dari rasa syukur mereka terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat donatur YDSM. Kegiatan sangat bermanfaat sekali, dan mantap. Bisa ke depan ya bisa mewakafkan yang lebih banyak lagi kapal-kapal untuk. Sebetulnya tadi kepingin ikut naik perahu, mengingat saya sendiri harus hati-hati karena usia sudah 77 tahun. Kalau kena ombak air itu biasanya kadang-kadang suka bingung, pusing, takutnya nanti mual-mual itu jadi beban teman-teman lainnya. Jadi saya nggak jadi naik tadi. Harapan saya memang supaya ini juga bermanfaat bagi nelayan di wilayah Labuhan Brondong sini, agar mereka nanti bisa meningkat ekonominya, karena dia mungkin bisa mencari sendiri, tidak buruh terus, jadi bisa mencari sendiri dengan perahu yang sudah diberikan, perahu wakaf yang telah diberikan oleh YDSF ini. Dan mudah-mudahan YDSF ini juga bisa terus untuk bisa berbuat seperti itu, melaksanakan seperti itu, supaya bisa mengangkat derajat martabat umat Islam pada umumnya dan juga nelayan-nelayan khususnya untuk terangkat ekonominya. Itu harapan saya juga. Saya berdoa untuk supaya bisa terlaksana dengan mudah. Semoga sukses YDSF, jaya seterusnya. Amin.
Raih jariah terbaik melalui sedekah air bersih. BMKG memprediksi puncak musim kemarau dimulai sejak Agustus 2023 dengan cakupan wilayah mencapai 73,63% dari luas daratan di Indonesia. Mari bergotong royong memberikan partisipasi terbaik dalam pengadaan air bersih untuk masyarakat pelosok yang membutuhkan. Sedekah sekarang melalui Bank Syariah Indonesia 9999 000270 atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Konfirmasikan sedekah sahabat di 0813 3309 3725 atau 0816 1544 5556. Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF menerima berbagai informasi terkait modus penipuan dalam bentuk pinjaman online tanpa riba atas nama Yayasan Al-Falah. Pasalnya, foto-foto yang disertakan mengambil dari website YDSF tanpa izin. Sebagai lembaga amil zakat nasional Lasnas yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dengan ini menyatakan bahwa Yayasan Al-Falah tidak ada kaitan apapun dengan YDSF. Untuk itu, kami himbau kepada sahabat untuk tetap berhati-hati dengan modus penipuan apapun yang mengaitkan dengan YDSF. Apabila ada yang sudah menjadi korban penipuan tersebut, harap segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sahabat donatur dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala kejahatan, fitnah, serta hal-hal lain yang merugikan. Amin. Berita tadi menutup perjumpaan kita dalam YDSF News edisi kali ini. Raih jariah terbaik melalui sedekah air. Sedekah air Anda akan diwujudkan berupa pipanisasi, pemasangan sumur bor, serta suplai air bersih di daerah krisis air. Mari bergotong royong memberikan partisipasi terbaik dalam pengadaan air bersih untuk masyarakat pelosok yang membutuhkan. Saya Ayu Siti bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.